Selamat pagi sahabat tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami berada di lokasi calon penanaman padi dan seperti biasa kami didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo. Saat ini kami sedang melakukan persiapan tanam padi. Jadi ini kemarin sudah dilakukan pelaksanaan pengolahan lahan yang kedua. Jadi yang pertama seminggu yang lalu kemarin, sehingga hari ini agenda kita adalah akan melakukan pengendalian hama keong emas dan pengendalian rumput atau gulma, karena di lokasi ini adalah lokasinya endemik terhadap hama keong emas. Jadi ada beberapa hal langkah yang dapat dilakukan dalam pengendalian hama keong emas. Di antaranya adalah pemilihan keong dewasa, yang kedua pemilihan atau pengumpulan telur-telur dari keong, terus yang ketiga kita membuat parit seperti ini, sehingga ini akan memudahkan untuk mengumpulkan keong-keong dewasa, karena kita tahu bahwa keong emas itu dia lebih suka berada pada genangan. Dan fungsi dari pembuatan got keliling ini juga nantinya diharapkan untuk memudahkan pengairan sistem basah kering ya, atau sistem berselang atau intermittent. Baik, kita fokus kepada cara bagaimana kita mengendalikan hama keong emas, dan langkah ini akan kami langsung kombinasikan dengan langkah pengendalian gulma, sehingga cara ini lebih efektif dan lebih efisien. Yang pertama, pastikan dulu lahan ini kondisinya macak-macak seperti ini. Jadi tidak boleh ada genangan air. Kalau hanya seperti ini tidak apa-apa, seperti itu tidak apa-apa ya. Yang kami gunakan pestisidanya adalah, yang pertama adalah dari golongan molluscicida. Molluscicida ini yang kami gunakan bahan aktifnya adalah pentin asetat 63% dan niklosamid 10%. Ada beberapa bahan aktif yang bisa petani gunakan untuk melaksanakan pengendalian hama keong emas itu. Bisa menggunakan pentin asetat, ada niklosamid, dan juga bisa menggunakan metaldesit ya. Ada bisa menggunakan metal, ada 3. Cuman yang kami gunakan sekarang ini adalah molluscicida yang punya 2 bahan aktif, yaitu pentin asetat dan niklosamid. Dosis yang kami gunakan ini adalah untuk kapasitas tangki 16 liter ini kami menggunakan 3 sendok makan ya. Ini kita menggunakan 3 sendok makan, sedangkan nozzle-nya seperti ini ya, ada corongnya. Bisa menggunakan 4 lubang atau juga bisa menggunakan 5 lubang. Dengan nozzle-nya kita setel kasar, agak rendah supaya tidak ngabut dan tidak terbang, jadi lebih banyak dia jatuhnya langsung kepada tanah atau genangan-genangan air. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa nanti kita kombinasikan juga dengan pengendalian gulma. Ini sudah kami siapkan. Ini adalah herbisida ya. Herbisida ini untuk pratumbuh ya, bisa pratumbuh dan juga bisa purna tumbuh ya, atau setelah tumbuh. Tapi kami aplikasikan H-1 sebelum tanam, jadi 1 hari sebelum tanam. Ini cara kerjanya adalah sistemik ya. Diharapkan nanti kalau ada biji gulma nanti dia tidak akan tumbuh. Bahan aktifnya adalah etil pirozulfuron 0,75% dan pretilaklor 30%. Dosisnya ini kalau untuk 1 hektar sahabat tani sebanyak 1,75 kg. Sehingga untuk kapasitas tangki 16 liter ini kita berikan sebanyak 100 gram per tangki. Nanti kita campur. Baik Bapak, silakan dicampur dulu sebelumnya. Jadi karena kapasitas 16 liter ini sebelumnya kita isi dulu airnya sebagian. Nah, disisakan itu kurang lebih 1 timba seperti ini, supaya ini diaduk dulu biar lebih tercampur merata dulu. Setelah itu baru kita masukkan. Jadi hindari kita mengoplos atau kita mencampurkan pestisida langsung ke dalam tangki, karena di sini ada yang WP. Kalau WP itu tepung, sehingga kita menghindari masih adanya penggumpalan atau tarutan yang tidak homogen.
Silakan Bapak. Jadi yang ini langsung saja ya, 100 gram. Untuk yang ini Bapak silakan menggunakan 3 sendok. Jadi seperti ini sahabat tani, aplikasinya kita harus jangan ngabut ya, tapi harus kasar dan serendah mungkin dengan tanah. Utamakan selokan juga nanti di spray ya, karena nanti ini tempat berkumpulnya keong. Jadi di spray rata aja dulu, termasuk yang ada genangannya. Tapi karena ini kita campur juga dengan aplikasi herbisida, sehingga lahan ini harus seluruhnya kita spray. Tapi kalau hanya tunggal, kalau hanya menggunakan molluscicida saja, hanya tujuannya adalah untuk pengendalian keong, cukup dilakukan spray pada genangan air termasuk pada got keliling seperti ini. Langkah pengendalian hama keong ini harus dilakukan seawal mungkin. Makanya ini kami melakukan H-1 sebelum tanam. Kenapa? Karena serangan keong emas ini tergolong sangat cepat, karena kita tahu keong emas ini cara makannya sangat ganas sekali, dengan sangat cepat merusak tanaman muda, khususnya tanaman padi. Apalagi ini kami rencana besok tanam dengan tanaman hanya 1 bibit per lubang tanam, sehingga fatal manakala kita tidak melakukan pengendalian sejak awal. Demikian sahabat tani, penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang cara pengendalian hama keong emas yang langsung kita mix atau kita campur dengan dengan langkah pengendalian gulma atau rumput, sehingga diharapkan pengendalian seperti ini lebih mudah dan lebih efisien. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.